Ya, selamat siang sahabat, jumpa lagi bersama saya Mega Laksana Putri dalam program Jatim News Today. Selaku radio host dari Suara Sidoarjo di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today yang disiarkan langsung serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Baik sahabat, untuk mengawali breaking news update COVID-19 Jatim News Today edisi 30 Agustus 2021, kita sudah tergabung dengan beberapa reporter dari beberapa radio lokal Jawa Timur yang akan mengupdate informasi mengenai breaking news update Jatim News Today. Saat ini kita sudah terhubung dengan reporter, ada Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo yang akan menyampaikan beritanya mengenai Gubernur Jawa Timur izinkan sekolah tatap muka mulai 30 Agustus di daerah PPKM level 1, 2, dan 3. Selengkapnya beritanya akan diupdate oleh Nabila Kansa. Ya sahabat, Kofifa Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur mengeluarkan keputusan bahwa sekolah tatap muka atau PTM sudah bisa dilakukan mulai Senin hari ini 30 Agustus. Pelaksanaan sekolah tatap muka ini menurut Gubernur tetap mengikuti aturan dalam PPKM level 1, 2, dan 3, di mana tetap dengan PTM terbatas disertai protokol kesehatan, termasuk vaksinasi untuk murid, guru, dan SDM yang juga beraktivitas di sekolah. Selain juga mendapatkan pengawasan dari Dinas Kesehatan dan Satgas setempat. Hal ini juga disambut dengan apresiasi oleh Persatuan Guru atau PGRI Jawa Timur. Menurut Teguh Sumarno, Ketua PGRI Jawa Timur, proses belajar daring tidak bisa maksimal. Banyak keterbatasan yang berakibat menurunnya prestasi akademik. Uji coba dan kegembiraan untuk tatap muka ini sudah dinanti, sehingga ini menjadi bentuk pola. Apalagi dengan proses UN pada posisi ke depan, Pak Menteri sudah menghilangkan, maka harus dilakukan dengan asesmen nasional. Ini menjadi suatu persiapan yang harus kita awali kita. Tanpa itu bagaimana kognitif, afektif, dan karakter ini sangat tidak bisa diukur nanti kalau tidak diawali dari sekarang. Nabila Kansa, Suara Sidoarjo. Ya, terima kasih Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo yang mengupdate informasi mengenai Gubernur Jawa Timur izinkan sekolah tatap muka mulai 30 Agustus di daerah PPKM level 1, 2, dan 3. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Ada Oto dari Suara Madiun yang akan mengupdatekan informasi mengenai rapat paripurna PABBD. Disetujui Pemkot Madiun segera mensinkronkan tracing. Selengkapnya beritanya dengan Oto. Komitmen Pemkot Madiun dalam percepatan penanganan pandemi semakin dioptimalkan. Berbagai strategi percepatan tersebut disampaikan Wali Kota Madiun, Maidi, pada rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan dan penyampaian pendapat fraksi terhadap PAPBD tahun anggaran 2021 di DPRD Kota Madiun. Pada PAPBD tahun ini, Pemkot mengalokasikan dana sebesar 55 miliar rupiah untuk penanganan pandemi. Belanja yang belum tercover untuk menunjang upaya penanganan di rumah sakit, pengadaan obat, hingga tracing, semua akan dicukupi menggunakan dana tersebut. Tak tanggung-tanggung, dari anggaran di PAPBD tersebut, Pemkot menyiapkan 30.000 alat rapid test antigen untuk memasifkan tracing di Kota Pendekar. Wali Kota mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan seluruh laboratorium swasta agar mereka ikut membantu mensukseskan upaya ini. Rencananya akan direalisasikan pada bulan September mendatang. Orang nomor 1 di Kota Madiun ini berharap tracing masif ini bisa menekan risiko persebaran COVID-19. Dia meminta petugas tegas. Begitu hasil tes warga reaktif, diminta untuk segera dibawa ke rumah sakit. Setiap kelurahan di Kota Madiun rata-rata terdiri dari 30 hingga 60 lingkungan rukun tetangga atau RT. Nantinya, tracing masif ini akan diprioritaskan ke wilayah yang tergolong zona orange. Menurut Wali Kota, tracing masif penting untuk mengetahui gambaran situasi pandemi di Kota Pendekar secara lebih komprehensif.
Baik, terima kasih Oto dari Suara Madiun yang mengupdatekan informasi mengenai rapat paripurna PABBD disetujui Pemkot Madiun segera masifkan tracing. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Ada Afik Rahardian dari Mahardika yang akan mengabarkan kepada kita mengenai berita Menko PMK RI lakukan kunjungan ke Kota Blitar untuk monitoring penanganan COVID-19. Selengkapnya beritanya bersama Afik Rahardian. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Republik Indonesia Muhadjir Effendi melakukan kunjungan ke Kota Blitar dalam rangka monitoring langsung perkembangan dan penanganan COVID-19 di wilayah dan disambut baik oleh Forkopimda Kota Kabupaten Blitar di area Makam Bung Karno MBK Minggu 29 Agustus 2021. Muhadjir Effendi mengatakan, dalam kunjungannya kali ini pihaknya telah menyiapkan 50 paket bantuan sosial sembako beserta lauk pauk bagi pedagang kaki lima PK5 untuk penjual di dalam lokasi Perpus Bung Karno hingga sekitar kompleks Makam Bung Karno. Usai melakukan kunjungan ke MBK, pihaknya bersama rombongan Forkopimda Kota Blitar melakukan rapat koordinasi bersama Direktur RSUD Mardiwaluyo terkait optimalisasi penggunaan tempat isolasi terpusat isoter untuk menampung masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Menurutnya, hasil dari kunjungan ini akan dibawa ke kementerian untuk dibahas sebagai bahan evaluasi penanganan COVID-19 di Kota Blitar. Secara umum sudah sangat bagus penanganan COVID-19 di Blitar Raya ini, baik di kabupaten maupun di kotanya, dan kerjasama antar wilayah juga sangat bagus, karena ternyata jumlah yang dirawat di Rumah Sakit Kota Blitar ini jumlahnya lebih banyak dari Kabupaten Blitar daripada yang di kota. Ini berarti artinya kerjasamanya sudah sangat bagus. Ya. Dalam menanggulangi COVID-19 di Kota Blitar, Pemkot Blitar telah melakukan berbagai pemaksimalan penanganan, mulai dari menyediakan rumah isolasi bagi masyarakat yang bergejala ringan, hingga menyediakan isolasi terpusat bagi masyarakat tanpa gejala. Mahardika, Kota Blitar, Afik Rahardian melaporkan. Baik, terima kasih Afik Rahardian dari Mahardika yang sudah mengupdatekan informasi mengenai Menko PMK RI lakukan kunjungan ke Kota Blitar untuk monitoring penanganan COVID-19. Masih seputar berita mengenai Menko PMK, ada Risma Erina dari Persada Blitar yang akan mengupdatekan informasi juga kepada kami mengenai berkunjung ke Blitar. Menko PMK minta pendistribusian bansos harus tepat sasaran. Selengkapnya beritanya bersama Erina. Ya, baik. Terima kasih Mega Laksana dan juga sahabat LPPL Jawa Timur. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi meminta pendistribusian untuk bantuan sosial di setiap daerah ini harus tepat sasaran. Demikian diungkapkan langsung ketika melakukan kunjungan kerja di Blitar pada minggu kemarin. Menko PMK Muhadjir mengatakan selama pandemi berlangsung, bagi warga yang kurang mampu ini berhak menerima bantuan paket sembako ataupun bantuan sosial tunai dari pemerintah. Dan jika masih belum merata bisa dialokasikan di bantuan langsung tunai desa. Menurutnya bantuan tunai desa ini merupakan salah satu program perlindungan sosial dan bagian dari pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi. Apabila sejumlah langkah ini belum maksimal, masing-masing pemerintah daerah diminta untuk menyisihkan alokasi anggaran dari APBD untuk bantuan sosial. Ia berharap masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan perhatian dari pemerintah. Demikian, saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih reporter Risma Erina dari Persada Blitar dengan informasinya yang mengenai berkunjung ke Blitar. Menko PMK minta pendistribusian bansos harus tepat sasaran. Ya, sahabat, itu tadi sebagai informasi terakhir yang bisa kami berikan untuk Anda di program Breaking News Update COVID-19 di Jatim News Today. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Ya, Breaking News Update COVID-19 di Jatim News Today bisa Anda saksikan setiap hari Senin hingga Sabtu jam 11 siang dengan berita update lainnya yang disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Mega Laksana sebagai radio host dari Suara Sidoarjo, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.